Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang konstelasi Pilpres 2024 dan bagaimana elektabilitas Anies yang tiap hari itu moncer dan perlu menjadi ganjalan bagi istana yang ingin melanjutkan rezimnya, dan salah satu yang menjadi lawan politik yang juga sama-sama moncer yaitu Ganjar yang saat ini masih menjabat gubernur, dan terkait juga isu penjagalan Anies yang masih bisa diusahakan. Tentu saja yang mengemuka saat ini adalah kasus Formula E. Ini yang coba dibongkar oleh Rocky Gerung. Apa saja skenarionya yang kemungkinan ini akan dikenakan menjadi ancaman terbesar buat Anies ke depan. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ganjar kian aman, arah skenario kasus Formula E guna menjegal Anies Baswedan, dia ditangkap saja. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyorot tajam perkembangan dari dugaan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan Formula E. Kasus tersebut sendiri telah menyeret sejumlah pihak dan yang paling disorot tajam adalah Anies Baswedan. Rocky membandingkan kasus ini dengan kasus EKTP yang pernah menyeret nama dari rival mantan Menteri Pendidikan itu saat ini, Ganjar Pranowo. Menurutnya, kedua kasus tersebut jelas memiliki tujuan berbeda dalam penyelesaiannya hingga benar-benar tuntas. Apalagi KPK kabarnya akan segera menaikkan status ke tahap penyidikan. Ini kasus Formula EKTP atau Formal E. Yang lebih berat kasus Formula EKTP. Sebenarnya sudah berkali-kali nyangkut pada si tersangka yaitu Ganjar, yang udah ada kesaksian dari Setia Novanto atau siapa saksi di situ yang menunjukkan bahwa yaitu 100 ribu dolar ditolak, tapi dia minta 500 ribu dolar. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 3 Januari 2023. Menurutnya Formula E murni untuk menjegal Anies Baswedan, bukan untuk menyelamatkan uang negara. Kalau formula itu memang didesain untuk menghalangi saja, kan bukan untuk menyelamatkan uang negara, tapi untuk menghalangi Anies. Dan kita enggak bisa bayangkan bagaimana kesibukan tiap hari Pak Firly untuk nyari akal gitu kan. Jadi kalau memang ada soal itu, dia ditangkap saja, dilakukan dengan cara yang dramatis, baru nanti diterangkan tuh ini kita lagi proses tuh, sekarang memang jauh sekali untuk menangkap Anies, tuturnya. Ahli filsafat ini menyampaikan jika kesalahan administrasi itu kebijakan publik tidak bisa dikriminal. Itu dalilnya begitu. Jadi zaman kasus Senturi itu kebijakan kasus publik tidak bisa dikriminalkan, dipertanggungjawabkan, iya, ungkapnya. Tetapi kata dia, jika orang mengambil paralisasi, artinya memang ini Formula E dikriminalisasi karena elektabilitas Anies lagi naik. Akhirnya kan jadi formula ini adalah formula kriminalisasi itu jadi. Dasarnya kenapa? Karena EE-nya Anies itu lagi naik. Elektabilitasnya lagi naik, itu masalahnya, dan elektabilitas Anies lebih cepat dari Formula E, dari pembalap ya, tandasnya. Ya, itu ya sobat sekalian tentang perkembangan dalam tanda kutip untuk menghalangi Anies yang suka atau tidak suka. Sudah dikritik oleh para pengamat kenapa kasus Formula E yang nyata-nyata itu memberikan keuntungan bagi negara dalam hal penyelenggaraan sukses sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam penonton, dan otomatis negara mendapatkan untung, termasuk juga menyumbang ke keuntungan untuk APBD DKI Jakarta. Nah, ini coba digali gitu ya. Kalau kita melihat secara awam terlihat tidak ada yang dirugikan dari segi administrasi pun juga dalam hal fisik penyelenggaraan itu berjalan lancar dan semua fine-fine saja, tetapi justru ada kesan bahwa coba dibangun opini. Nah, pembangunan opini yang ada di tengah-tengah masyarakat ini coba dalam tanda kutip dibangun bahwasanya penyelenggaraan ini itu ada permasalahan ini yang coba terus menerus dibuka dengan
momentum yang saat ini pas, dan kemungkinan ya ini adalah satu-satunya waktu yang tepat untuk terus mengungkap kasus ini ya, supaya satu ya terkesan adanya upaya untuk menjegal atau menghalangi Anies dalam konstelasi Pilpres 2024. Nah, sebenarnya kalau melihat kasus yang sama dengan lawan politik Anies ya saat ini, yang meskipun ya kita ketahui belum ada yang benar-benar secara resmi dideklarasikan oleh partai koalisi ya, Anies sendiri ya itu masih Nasdem yang mendeklarasikan, dan itu belum memenuhi syarat presidensial threshold yang harusnya 20%. Antara koalisi perubahan itu Demokrat dan juga PKS itu belum benar-benar mendeklarasikan secara resmi. Pun juga Ganjar ya kita ketahui meskipun mempunyai elektabilitas naik ya, kita ketahui juga belum secara resmi dideklarasikan oleh partai politik yang memenuhi syarat. Nah, saat ini yang memenuhi syarat itu hanya PDIP yang tidak perlu untuk melakukan koalisi dan mempunyai suara sekitar mempunyai suara 128 kursi. Sebenarnya gampang buat PDIP untuk segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo yang kita ketahui dalam berbagai survei selalu moncer, dan satu-satunya kader PDIP yang bisa menjadi ya satu-satunya lawan politik Anies Baswedan dan kontestasi Pilpres 2024. Nah, sayangnya masih ada permasalahan yang mengganjal Ganjar dengan ketua umumnya Megawati yang belum berkenan dengan berbagai macam alasan. Nah, kembali lagi kepada kasus Formula E yang kita ketahui sebenarnya lawan politik Anies yaitu Ganjar juga masih terganjal ya kasus EKTP, dan itu saksi ataupun orang yang berkaitan dengan si tersangka, yaitu kesaksian dari Setia Novanto yang sudah kita ketahui bersama ya, yang menunjukkan indikasi ya terhadap adanya pelanggaran EKTP yang saat ini belum ada kejelasan gitu ya. Nah, ini terkesan ada perbedaan perlakuan. Di satu sisi EKTP itu juga bisa saja dibuka kalau ada political will, tapi tidak mungkin dilakukan karena terkesan memang Ganjar Pranowo memang salah satu ya yang diinginkan oleh kekuasaan untuk meneruskan rezim istana. Nah, di satu sisi Ganjar ada masalah EKTP, di satu sisi Anies juga menabung ya kasus yang juga sama-sama berpotensi untuk dikriminalisasikan, yaitu Formula E. Nah, kalau benar-benar adil ya, keduanya memang harus benar dilakukan pemeriksaan secara adil dalam hal saksi-saksi, dan kemudian juga kalaupun diperlukan dibuka lagi ya. Tetapi kalau kita melihat konstelasi politik yang begitu memanas dan siapa yang mendukung siapa, tentu saja terkesan gitu ya, yang lebih diutamakan adalah membuka Formula E ini daripada kasus EKTP yang sebenarnya sama-sama berpotensi bisa untuk dijadikan alat senjata untuk menghalangi seseorang ya dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, memang Anies itu sesuai yang selama ini disampaikan oleh para pengamat juga ya, tidak perlu untuk membuka lagi kasus Formula E yang benar-benar tidak ditemukan unsur-unsur kerugian ya, kemudian unsur-unsur yang dinamakan merugikan keuangan negara, karena secara fakta yang terjadi ya, meskipun ini pengakuan dari Anies juga, tidak ada uang yang masuk di kantong Anies. Jadi ini juga menjadi persoalan kalau terus-menerus dipermasalahkan ya, mengingat satu ya, KPK itu sebenarnya masih mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan, yang itu benar-benar jelas yang harus benar diproses, misalnya kasus korupsi, OTT ya, pun juga untuk kasus yang mendarah yang terakhir itu ya, ini terkait diskriminasi,
laporan terhadap adanya dugaan KKN ya yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya oleh KTP kepada KPK dan melibatkan Gibran itu ya, Gibran itu belum diproses, jangankan diproses, dipanggil saja untuk dimintai keterangan itu tidak dilakukan ya. Terkesan memang diskriminasi di era sekarang itu benar-benar nampak, dan yang miriskan ini tentu saja tidak memberikan ya kesadaran bagi penegak hukum untuk segera memperbaiki kondisi ini agar kembali lagi ya kepuasan publik kepada hukum termasuk juga KPK itu bisa naik lagi. Nah, memang ada benar-benar pelanggaran yang terjadi ya. Itu juga yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto ya, mantan dari wakil ketua KPK yang dulu juga dilengsarkan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Abraham Samad ya, memang jauh dari kata dukungan dari kekuasaan, makanya dilengsarkan. Nah, mengungkapkan ya, Bambang Wijoyanto mengungkapkan satu hal ya, kasus ini terkesan dipaksakan karena ada keinginan untuk menaikkan status kasus Formula E ini ya dari penyelidikan ya menjadi penyidikan. Nah, normalnya dalam hukum ketika menaikkan status menjadi penyidikan harus ada tersangka. Ya, itu juga yang ada dalam Undang-Undang KPK. Dalam melakukan pentersangkaan kasus itu minimal harus ada dua alat bukti ya. Dan ternyata memang saat ini belum ada minimal 2 alat bukti. Padahal KPK yang dulu itu justru lebih lebih menginginkan ya untuk mendapatkan 3 alat bukti. Karena kalau 2 alat bukti, 1 alat bukti gugur, maka kekuatan untuk mengorek kasus itu menjadi lemah lagi. Nah, ini coba diungkit-ungkit ya, sesuai yang juga dikritik oleh Rocky Gerung, bahwasanya kalau tujuannya itu bukan untuk menyelamatkan uang negara, berarti ini terkesan untuk menghalangi Anies ya. Dan ini terlihat jelas dan publik juga bisa menilai terhadap gelaran Formula E yang tidak ada kaitannya ataupun tidak terlihat adanya, meskipun ini hanya asumsi, tetapi dari sukses penyelenggaraan ya, sukses dalam menghadirkan penonton dan negara ini yaitu Indonesia ya, juga kecipratan mendapatkan citra yang baik dengan penyelenggaraan Formula E yang begitu sukses. Nah, ini juga terkait ya faktor E ya. Faktor E yang ada dalam Anies yaitu elektabilitas yang lagi-lagi menjadi permasalahan. Permasalahan elektabilitas ini ya, suka atau tidak suka ya, menjadi ancaman bagi kekuasaan yang terus-menerus dikorek agar bagaimana caranya cara yang paling efektif ya untuk menghalangi ya dalam tanda kutip Anies Baswedan untuk nyapres. Nah, itu berbeda perlakuan ketika ditanyakan tentang kasus EKTP yang juga patut diduga ya melibatkan Ganjar Pranowo yang hingga saat ini tidak ada ujungnya gitu ya, tidak ada momennya untuk mengorek Ganjar yang patut diduga ya terlibat juga kasus EKTP yang kita sudah jamak mengetahui tentang kasus EKTP itu sendiri. Jadi memang menurut Rocky, Formula E ini murni untuk menjaga Anies Baswedan, bukan untuk menyelamatkan uang negara. Karena kalau menyelamatkan uang negara ya gampang saja ya, itu ikuti aturan Undang-Undang KPK ya, minimal ya KPK harus menemukan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal yang ada di Undang-Undang KPK. Kemudian juga melakukan penyelidikan itu juga secara profesional, bukan by design atau by attention atau by pesanan ya, yang itu tentu saja akan berimplikasi dugaan publik bahwasanya ini memang pesanan ya, kalau belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, selama ini kan hanya isu yang mencari momen untuk dipanaskan lagi Formula E ini jelang
Pilpres 2024, dan kita lihat kita ketahui pendaftaran Pilpres ini tinggal beberapa bulan saja ya. 8 bulan itu waktu yang sangat cepat dan tidak akan terasa dengan konstelasi yang begitu panas. Jadi kedepannya memang kita bisa ya membayangkan juga bagaimana rekam jejak dalam hukum di negeri ini. Itu orang bisa saja ditangkap kemudian dicari pasal-pasalnya, itu hal yang mudah ya. Padahal satu ya, hukum itu ya harusnya bisa memberikan keadilan dan tidak tidak melakukan diskriminasi dan menjauhkan masalah hukum itu dari isu politik yang kadang itu akan menjadikan ya hasil putusan nanti itu akan abu-abu dan lebih cenderung yang bermain adalah kekuasaan. Kita tunggu saja ke depannya tentang isu kasus Formula E yang kembali kemungkinan akan menjerat Anies Baswedan ya. Semoga negeri ini bisa fair ya, tidak menjerat orang begitu saja dan lebih kembali ya menerapkan hukum ini secara berkeadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.